Yohanes pasal 14 ayat 16 yang ditulis, dan saya besar di situ karena kenapa saya menerima ini. Sebenarnya banyak topik saya dengan Ustadz Nandar boleh dilanjutkan, termasuk nanti nubuatan Muhammad yang ada di dalam Alkitab, katanya menurut beliau banyak. Silahkan aja ajukan satu persatu kalau memang mau didiskusikan. Tapi pada fokus saya dengan tema Alkitab 16, saya mau fokus kepada satu ayat ini. Saya akan memberi penjelasan bahwa Yohanes pasal 14 ayat 16 jelas itu bukan untuk Muhammad. Saya akan bacakan dulu ayatnya. Akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Dia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Kau tetap lagi, dan dunia tidak akan melihat aku lagi, tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Tetapi waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa, dan kamu di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Jadi dari penjelasan tadi ini saya memberikan ulangan kepada saudara-saudara seiman saya yang sudah menjelaskan kepada saudara Nandar. Nanti saya akan berikan fakta-fakta baru karena masih pagi ya, nanti saja fakta-fakta baru akan saya berikan kepada Ustadz Nandar dan saudara-saudara muslim yang mengetahuinya. Sekarang ini saya akan melakukan pengulangan saudara-saudara saya yang menjelaskan kepada saudara Nandar. Karena itu katakan, aku menyertai kamu selama-lamanya. Ini bahasa Yunaninya aiona, itu kekal, eternal. Kalau ini jelas bukan untuk Muhammad, karena penyertaannya kekal. Kalau Muhammad itu seorang manusia yang diangkat sebagai nabi oleh saudara-saudara dari Muslim. Jadi tidak akan menyertai selama-lamanya. Karena apa? Karena jelas itu manusia, jadi manusia seumur hidupnya dia menyertai. Tapi kalau untuk selama-lamanya sudah tidak mungkin, karena selama-lama yang dimaksud ini adalah selama-lamanya eternal, kekal, aiona. Nah, dia diam di dalam kami, katanya. Jadi diam di dalam. Nanti saya juga akan buktikan bahwa ini juga bukan untuk Muhammad, karena ini mendiami setiap orang yang percaya kepada Yesus. Kemudian di situ juga dikatakan di ayat 26, ya, saya akan bacakan. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Dan di sini dalam namaku, ini jelas sudah bukan Muhammad, karena Parakletos yang dimaksud ini diutus oleh Bapa dalam nama Yesus. Jadi ini penting ya, jadi Parakletos yang diutus ini dalam nama Yesus. Nah tadi Ustadz Nandar memberi
sedikit singgungan Periklitos. Nanti saya akan jelaskan kesalahannya di mana Periklitos. Saya akan fokus kepada Parakletos karena Parakletos inilah yang tertulis di dalam Alkitab. Baik, demikian. Waktu saya sudah habis, nanti dilanjutkan. Terima kasih. Prolog dari Bapak Firman Legowo. Selanjutnya dilanjutkan ke season kedua ini, season tanya jawab. Untuk yang pertama, pertanyaan Bapak Nandar kepada Bapak Firman Legowo selama 3 menit diberikan kepada Bapak Nandar. Timer berjalan, pertanyaan diajukan. Ya, terima kasih kepada moderator. Sebelum saya bertanya, tolong tampilkan slide yang sudah saya sajikan, slide. Halo moderator. Ya, maaf, suara Bapak Nandar terputus-putus. Slide yang sekarang berapa ini? Yang pertama sudah tengah. Ya, benar ini. Ya, benar, ya. Jadi begini saudaraku. Terima kasih Pak Gembala Sidang atas prolognya. Saya akan bertanya, tetapi terlebih dahulu saya akan menjabarkan ya. Yang membuat teman-teman Kristiani tidak mendapatkan nama Nabi Muhammad dalam Alkitab, itu kendala pertamanya adalah di bahasa ya. Jadi Injil Yohanes pasal 14 ayat ke-16 itu kan bukan bahasa Yesus ya. Bahasa Yesus itu bahasa Ibrani, akan tetapi ditranslate menjadi bahasa Yunani. Nah, saya akan berikan contoh Injil Matius ya, pasal 12 di mana di situ di Edma atau Ahmad Bau Behiri Reseteh Nafsi ya. Silakan Bapak Firman kritisi ayat ini, dan saya akan bertanya kepada Bapak Firman, sebutkan satu dalil saja di dalam Alkitab bahwa Yeshua HaMasyiah itu bercakap-cakap berbahasa Yunani. Karena setahu saya Yesus itu berbahasa Ibrani, ada ayat Alkitabnya. Tolong Bapak Firman tunjukkan kepada saya Yeshua HaMasyiah bercakap-cakap, ini pertanyaannya ya. Tunjukkan kepada saya Yeshua HaMasyiah bercakap-cakap di dalam bahasa Yunani di dalam Alkitab. Tunjukkan satu ayat saja di dalam Perjanjian Baru. Ini penting untuk memahami slide yang saya sudah tampilkan, yang sudah saya baca. Mungkin Bapak Firman Legowo lebih lihai, lebih pandai bahasa Ibrani daripada saya. Silakan ajari saya memahami ayat Matius pasal 12 ini. Injil tertua Matius adalah berbahasa Ibrani. Terima kasih Pak Gembala Sidang. Terima kasih. Pertanyaan yang langsung tajam dari Ustadz Nandar, tapi saya yakin ini dengan pengalaman yang sangat luar biasa Bapak Firman Legowo dapat menjawab dengan oke. Dipersilakan Bapak Firman Legowo selama 7 menit untuk memberikan sanggahan. Waktu dan tempat dipersilakan. Sebentar, jangan itu saya mau. Ini saya tidak bisa live ya, Pak itu, Pak Gus. Halo? Iya ya, kenapa? Pak Gus. Iya, apakah siap. Saya tidak bisa live dengan ini? Apakah dimatikan ya sama Gus Ismron ya? Live kemana Pak? Oke. Enggak, saya ada live tapi nggak bisa gitu, macet. Oke lah, nanti minta softnya ya. Iya, ini. Baik, saudara Ustadz Nandar. Oh iya. Bukan, maksud saya nggak bisa live dengan ini karena macet. Oke, Ustadz Nandar, fokus saya pertama, saya menolak dalil Injil Matius tertua ditulis dalam bahasa Ibrani. Fokus topik kalau kita mau menggunakan bahasa Ibrani, saya ajukan tema itu untuk Ustadz Nandar di diskusi selanjutnya. Silahkan dicatat nanti. Karena kalau mau menggunakan dalil
bahasa Ibrani, saya akan gunakan itu dalam bentuk perjanjian lama. Nanti saya menolak Injil Matius dalam bahasa Ibrani. Pertama, autografa. Autografa itu tertulis dalam bahasa Yunani. Autografa itu tulisan asli yang ditulis pada abad pertama. Kemudian disalin muncullah abad kedua, namanya apografa. Dalam apografa itu penyalinan itu ditulis dalam beberapa bahasa, termasuk Old Syriac yang sekarang turunannya adalah Pesito yang berbagai macam versi. Kemudian ada Old Latin. Old Latin itu ada diturunkan nanti ke Vulgata dan lain sebagainya. Tetapi tetap tertulis dalam bahasa Yunani perjanjian baru itu. Merujuk kepada perkataan Tuhan Yesus, perkataan langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Di sini saya sangat mempercayai bahwa PL tertulis dalam bahasa Ibrani, PP tertulis dalam bahasa Yunani. Dan banyak perkataan orang-orang ya, banyak orang-orang yang tertulis di dalam Alkitab itu ada orang Ethiopia, ada orang sida-sida dari Ethiopia, ada orang Yahudi, ada orang Romawi dan lain sebagainya, semua orang ada di situ. Ya mereka bercakap-cakap dengan bahasa mereka masing-masing. Ya mungkin juga ada orang Asia yang datang situ juga, mungkin mereka berbahasa dengan bahasa masing-masing. Itu tertulis dalam kitab para rasul. Kalau Tuhan Yesus berbahasa apa? Tuhan Yesus itu berbahasa dua, karena bahasanya satu Aramaik dan satu Ibrani, bahasa resmi. Tapi saya mau menegaskan tertulis dalam bahasa Yunani, ya, kitab PP itu ada alasan, ya, ada penjelasannya, karena grammar dalam bahasa Yunani itu super lengkap. Parakletos tidak bisa, parakletos itu diganti periklitos. Nggak bisa begitu, ada dalilnya gitu. Tahu-tahu parakletos bisa jadi periklitos. Itu saya tahu sejarahnya bagaimana bisa jadi periklitos. Jadi sekarang saya mau menegaskan, kitab PP tertulis dalam bahasa Yunani. Di dalam autografa itu tertulis dalam bahasa Yunani. Autografa itu tulisan langsung, saya ulangi lagi. Kemudian apografa itu adalah perkataanku tidak akan berlalu, kata Tuhan Yesus. Itu maksudnya Tuhan memelihara itu. Makanya teks yang dimaksud ini ya, terpelihara. Nah, terbukti dengan apa? Dengan papirus-papirus yang ditemukan itu di abad-abad kedua. Ya. Itu membuktikan bahwa apografa itu dalam bahasa Yunani. Kemudian terjemahkan dalam bahasa lain. Bisa, memang tidak ada larangan untuk Alkitab seperti itu. Beda dengan Al-Quran. Kalau Alkitab itu bisa dengan bahasa manapun. Dan banyak dalil-dalil yang berbeda dengan Al-Quran. Saya lanjutkan, dalam teks apografa ini sampai sekarang di tangan saya itu masih ada yang terpelihara. Nah, teks itu namanya teks tradisional atau majority text atau Textus Receptus gitu. Nah, itu bagi orang Kristen sekarang itu pasti ada mereka pegang, karena apa? Karena terpelihara. Jadi kalau ada yang menuduh Alkitab dipalsukan, itu berarti mau mengatakan bahwa Tuhan Yesus tidak memelihara perkataan itu. Jadi kemudian apakah bahasa Yunani ini adalah
teks yang dipakai untuk PB jelas, bahkan di dalam perjanjian lama Elohim itu dituliskan kembali di dalam perjanjian baru dengan menggunakan kata theos. Ini berarti ya, tidak mentranslate Elohim itu. Jadi tidak menuliskan langsung Elohim nggak Elohim, tetapi langsung diubah menjadi theos pada waktu itu. Jadi dalil yang mengatakan bahwa kitab PB mau secuil mau sebagian ya, kitab ya mau Matius mau apapun itu tertulis dalam kitab dalam bahasa Ibrani, saya menolak mentah-mentah, karena sejarah kodek ya, sampai ke kodek Bizantium, kemudian sampai ke tangan saya, yaitu teks yang terpelihara Actus Receptus, itu masih sedang gitu. Jadi artinya Tuhan janji Tuhan itu masih saya pegang, dan ya dan amin, tepat masih saya pegang sekarang. Bapak Firman Legowo atas sanggahannya dari pertanyaan Bapak Nandar. Melaju ke berikutnya, pertanyaan Bapak Firman Legowo disampaikan kepada Bapak Nandar selama 3 menit waktu dipersilakan. Baik, dalam teks Yohanes pasal 14 ayat 14. Dalam teks Yohanes pasal 14 ayat 16, di situ tertulis Parakletos. Tadi Pak Ustadz Nandar mengatakan itu Perikletos. Itu jelas berbeda. Saya tidak mau Alkitab saya dipelintir-pelintir. Jadi mohon dijelaskan kenapa di kitab saya tertulis Parakletos, di Pak Nandar berani berkata Perikletos. Nah, ayatnya ketemunya itu di mana, terus kitabnya versi apa gitu. Kemudian kalau ketemu manuskrip apa, papirus keberapa, misalnya papirus 100, papirus 52, papirus berapa gitu, biar saya bisa teliti apa itu Parakletos, apa itu Perikletos. Karena di dalam grammar dan tata bahasa itu Yunani, itu huruf itu menentukan, a, i, u, e, o itu menentukan gitu. Jadi a diganti i diganti u itu berbeda jelas. Jadi harus Parakletos itu artinya jelas, penolong. Perikletos itu artinya apa? Jadi saya mau minta penjelasan kepada Pak Ustadz Nandar ini yang saya akan kejar untuk dipertanyakan. Kemudian saya, karena masih ada waktu, Ustadz Nandar kalau mau mengajukan diskusi dengan saya basis perjanjian lama pun boleh gitu ya. Nanti silakan, perjanjian lama nanti basisnya kita supaya ini terfokus saja dan tidak terputus-putus. Jadi sekarang saya mau fokus ke Yohanes pasal 14 ayat 16 ini untuk apakah itu untuk Muhammad. Jadi demikian yang Pak Nandar harus jawab, Ustadz Nandar harus jawab. Perikletos itu dapat dari mana ide itu? Ya, baik, demikian, Gus. Terima kasih, pertanyaan sudah cukup, Pak Firman? Cukup. Oke, selanjutnya selama 7 menit Bapak Nandar untuk memberikan statement sanggahan atas pertanyaan Bapak Firman Legowo. Waktu dan tempat dipersilakan. Moderator, mohon dibuka slide yang kedua sembari saya menjawab dari pertanyaan Bapak Gembala Sidang Bapak Firman Legowo. Sebetulnya Bapak, pertanyaan Bapak Gembala Sidang Firman Legowo ini sudah terjawab pada pertanyaan saya ya, yang pertama itu.
wartawan, mohon maaf bukan wartawan, si penulis Injil itu ya, Injil mana tadi, Injil Matius 27:46 itu mengatakan begini, Yesus berteriak dengan kencang, Yesus mengatakan, nah, Eli Eli lama sabachthani, ini adalah ucapan Yesus. Jadi Yesus itu berbicara, bercakap-cakap di dalam bahasa Ibrani, ya, bukan bahasa Yunani. Baik Periklitos maupun Parakletos adalah terjemahan dari atau translate dari ucapan Yesus. Karena Yesus itu bercakap-cakap bahasa Ibrani. Sekarang kembali kepada slide yang pertama, moderator. Mudah-mudahan dipahami. Slide yang pertama. Hen abdi etma Ahmad bau behiri reseteh napsi. Ya, bisa dilihat ini bahasa Ibraninya. Dan saya juga tidak akan berbohong, ini mana ya? Nah, ini saya sudah siapkan abjad bahasa Ibrani ini. Nah, di situ dikatakan Hen Abdi Ahmad, ya, atau di sini ditulisnya Etma, ya. Bau Bahiri Resyeteh Nafsi. Artinya apa di situ? Nanti Bapak Gembala Sidang bisa menjelaskan kepada saya. Akan tetapi saya akan menggarisbawahi atau membreakdown kata etmak, ya. Etmak ini bermakna Ahmad, ya, dan bermakna Mustafa, ya. Oke, saya kasih bocoran sedikit. Hen, lihatlah abdi hambaku, etma, ya, yang terpilih. Etma ini senada dengan Ahmad dan senada dengan Mustafa, salah satu nama dari Nabi Muhammad SAW. Oleh karenanya kita sering mendengar nama Mustafa, yaitu adalah yang bermakna terpilih, ya. Hen abdi etmak. Ya, lihatlah hambaku yang terpilih di dalam bahasa Arab Mustafa, dan Mustafa adalah nama lain dari Nabi Muhammad SAW yang bermakna terpilih. Hen abdi etma bau behiri reseteh nafsi, dan kepada Muhammadlah, kepada Mustafa lah, kata Allah Subhanahu wa taala, aku akan membuat berkenan, aku mengasihi beliau dan menjadikan dia khotamun nabiyyin syaidul anbiya wal mursalin. Jadi sekali lagi, yang menjadi masalah adalah ketika kita menerjemahkan, mentranslate ucapan Yesus ke dalam bahasa Yunani, ya, baik Periklitos maupun Paraklitos itu adalah terjemahan atau translate dari percakapan Isa alaihissalam. Oleh karenanya di pertanyaan yang pertama tadi mengatakan saya, bahasa apa yang digunakan Yesus di dalam Alkitab? Menurut perspektif Alkitab, bukan asumsi siapapun. Ternyata bahasa Ibrani. Tidak pernah di dalam Alkitab disebutkan Yesus bercakap-cakap dengan bahasa Yunani. Inilah problemnya, ya. Makanya Pak Gembala Sidang, mohon maaf ya, jargon saya kan salam terjemahan, karena memang saya ingin menstimulus teman-teman untuk memahami bahasa asli dari, terutama bahasa asli dari Perjanjian Lama, karena inilah bahasa yang digunakan oleh Yesus. Saya tidak terlalu telaten mempelajari bahasa Yunani, saya telaten dalam bahasa Ibrani, karena inilah bahasa yang digunakan oleh Yeshua HaMashiach. Ketika kita memperdalam bahasa Ibrani, disitulah kita akan menemukan nama Ahmad. Salah satu contohnya di dalam bermakna Mustafa, nama lain dari Nabi Muhammad SAW. Kiranya menjadi berkat, dan mudah-mudahan Pak Gembala Sidang, mohon maaf ya, saya itu terbiasa menggebu-gebu kalau ini, ya, terbiasa di mimbar. Mohon maaf kalau kata-kata saya intonasinya terlalu tinggi. Terima kasih. Oke, terima kasih. Waktu selama 7 menit dipergunakan dengan baik oleh Bapak Nandar. Selanjutnya, ya, kalau yang tadi pertanyaan dari Bapak Firman Legowo, sekarang beralih pertanyaan akan disampaikan Bapak Nandar kepada Bapak Firman Legowo selama 3 menit. Waktu dan tempat dipersilakan Bapak Nandar. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan perdiskusian kita menjadi ajang silaturahmi antar umat beragama. Kita diskusi bukan Injil Yohanes pasal 14 ayat ke-20. Kamu di dalam aku di dalam kamu, ya kan? Jadi bukan hanya Yohanes pasal 30 ayat 10 ya, mohon maaf, 10:30 yang Bapa dan aku adalah satu, tetapi para murid dengan Yesus pun adalah satu pribadi, begitu kan? Nah, yang ingin saya tanyakan adalah,
ya, yang ingin saya tanyakan saya masih penasaran ya. Coba sekali lagi Bapak, ya, coba Bapak sebutkan ayat di dalam Bible, dalam Perjanjian Baru, ya, yang mengatakan bahwa Yesus itu berbahasa Yunani. Ya, mohon maaf ini sudah terjawab ya tadi ya, tidak ada kan? Nah, yang menjadi pertanyaan saya, Pak, ini diralat tadi sudah dijawab kan, bahwa Yesus tidak pernah berbahasa Yunani, akan tetapi berbahasa Ibrani. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah, ya, sebetulnya Parakletos itu siapa menurut Bapak? Ini pertanyaan simpel saya. Karena pertanyaan yang pertama tadi sudah dijawab, ini yang pertanyaan, ya. Coba diulang pertanyaannya, Bapak Nadat. Parakletos siapa? Oh gitu ya. Ya, siapakah Parakletos di dalam original teks ya? Oh begitu. Bapak Gembala Sidang Firman Teguh untuk memberikan penjelasan sebagai sanggahan. Waktu 7 menit dipersilakan. Baik, saya tadi sudah mengajukan tema baru. Silahkan Pak Nandar, Ustaz Nandar pikirkan mengenai kata Ahmad. Kata Ahmad itu beberapa kali disebutkan dalam Alkitab, termasuk menunjukkan kalau ada jarahan, dia kepengen itu menggunakan kata Ahmad juga. Itu nanti kita bahas di Perjanjian Lama. Topik yang ini miskomunikasi atau belum mengerti apa itu apografa. Saya sedikit aja habis belajar. Apografa itu salinan dari autografa dengan menggunakan bahasa Yunani. Kemudian tapi dalam penyebutan penulisan ya halo 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 apakah dengar halo halo Bapak Firman Legowo dengar saya? Halo. tapi Iya putus-putus Pak Firman. halo Iya ya, terputus Pak Firman. Coba tes lagi. Alkitab Perjanjian mengetahui Halo. Bapak Firman bisa diperbaiki koneksinya? apa yang dimaksud Tuhan itu Parakletos atau Perikletos, diinspirasikan Kletos gitu. Nah, pertanyaan Pak Nandar, Ustadz Nandar, apa itu Parakletos gitu ya? Parakletos itu sudah disebutkan di dalam Alkitab ya, di dalam kitab itu sendiri, di dalam Yohanes pasal 14 ayat 16 ya, coba saya baca itu ya, Yohanes pasal 14 ayat 16. Di sini di ayat yang ke-17 itu yaitu roh kebenaran. Roh kebenaran. Jadi Parakletos itu apa yang dimaksud? Roh kebenaran itu bukan manusia, gitu ya. Itu adalah Roh Kudus itu sendiri. Begitu. Nah, gitu.
sekarang saya mau menggali tulisan itu dari kitab Yohanes itu sendiri gitu. Di 1 Yohanes pasal 5, saya bukakan Yohanes pasal 5. 1 Yohanes pasal 5. Coba kita cek dulu. Nah, 1 Yohanes pasal 5 ayat 6, ya, di situ dituliskan, inilah dia yang telah datang air dan darah, yaitu Yesus Kristus, bukan saja dengan air tetapi dengan air dan darah. Ada Pak Ustadz Nanda. Jadi ya, Yohanes menulis roh kebenaran. Pak Nandar tanya, Parakletos, roh kebenaran itu, roh penolong itu apa? Yohanes juga menulis di dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat 6, itu dituliskan bahwa itu adalah Roh Kudus maksudnya. Seperti yang dituliskan oleh Yohanes di Yohanes pasal 14 ayat yang ke-26. Gitu. Nah, sudah sekarang semakin jelas bahwa yang dimaksud ini adalah Roh Kudus, bukan manusia. Ya. Roh Kudus ini adalah pribadi. Kalau orang Islam, maaf, tidak mungkin belum jelas untuk masalah ini. Nah, karena apa? Di dalam kekristenan itu mengakui ada tubuh, jiwa, dan roh. Dan di dalam ketritunggalan menggunakan definite artikel itu Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Makanya karena Roh Kudus ini, Parakletos ini adalah pribadi, maka ciri-ciri dari kepribadian Roh Kudus itu ada. Roh Kudus itu bisa didukakan, Roh Kudus itu bisa berdoa untuk kita, gitu ya. Pada saat itu loh, sebelum Muhammad jauh tampil, pada waktu itu Roh Kudus itu sudah bisa berdoa pada Roh. Wah, coba saya bacakan lagi ayatnya nih. Saya di Kisah Rasul pasal 19:31. Selama beberapa waktu jemaat di seluruh Yudea dan Galilea dan Samaria berada dalam keadaan damai. Jemaat itu dibangun dan hidup dalam takut akan Tuhan. Jumlahnya makin bertambah besar oleh pertolongan dan penghiburan Roh Kudus. Ini jawabannya bahwa itu adalah Roh Kudus yang dimaksud, di mana Roh Kudus yang adalah penghibur, penolong, itu di Kisah Para Rasul pasal Yunaninya Paraklesai. Jadi Paraklesai ini jelas ya, jadi bukan perikles. Apa gue mas Perikles. Jadi Paraklesai. Jadi Paraklesai itu apa? Paraklesai itu penolong, mas. Ngopi dulu. Jadi itu nubuatan, jelas bukan untuk Muhammad. Itu langsung untuk Roh Kudus dan langsung menolong. Jumlah mereka bertambah besar dan banyak. Terima kasih Bapak Firman Legowo. Sepertinya